Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis bernama Simala yang tinggal di sebuah rumah kecil yang sudah tua dan rusak. Orang tuanya melatihnya sejak kecil agar menjadi ambisius. Simala memimpikan bisa pindah ke rumah baru yang layak untuk dirinya dan keluarga, berharap bisa menemukan seorang pria yang mampu mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Warodom, seorang pemuda tampan yang menarik perhatian para wanita kalangan atas yang cantik. Di dunia mereka, siapa yang benar-benar menjadi mangsa dan siapa pemburu? Atau mungkin semuanya itu demi tujuan tertentu? Orang tua Simala dulunya adalah pembantu di sebuah villa mewah di depan rumah mereka. Setelah pemilik villa itu pergi ke luar negeri selama bertahun-tahun, mereka tinggal di sana untuk menjaga rumah tersebut. Villa itu kini menjadi tempat Simala berfoto dan berpura-pura hidup mewah. Ia menciptakan citra sebagai putri kaya dan mengunggah video di media sosial untuk menarik perhatian para pria kaya di perusahaan. Kadang-kadang, ia mendapat hadiah tas bermerek dari atasan, namun semua itu tidak mampu mengubah nasibnya dan keluarga. Agar anaknya bisa masuk ke lingkungan atas, ayah Simala menghubungi istri mantan majikannya. Wanita itu setuju mengajak Simala ke pesta ulang tahun seorang nyonya kaya dan meminjamkan pakaian serta perhiasan untuk dipakai Simala. Setelah memakai gaun dan sepatu hak tinggi, Simala seolah berubah menjadi seorang putri bangsawan dan langsung menarik perhatian setiap orang di pesta tersebut. Malam itu ia berpura-pura sebagai keponakan sang tante dan mereka berkomunikasi lewat earphone. Meskipun lahir dalam keluarga miskin, Simala memiliki penampilan dan postur seperti model, sehingga menjadi sosok paling menonjol di pesta. Tepat pukul 10, di hadapannya ada pemilik toko perhiasan yang sudah terlalu tua, sehingga Simala tidak tertarik. Pria berkacamata adalah anak pemilik perusahaan bus, tapi Simala menganggap bisnis itu terlalu kampungan. Ada juga seorang pria kaya pemilik jaringan restoran Italia, namun Simala menilainya terlalu pendek, bahkan lebih pendek dari dirinya. Tidak disangka, Simala sangat pemilih. Setelah memperkenalkan beberapa pria yang semuanya tidak cocok, Simala tetap percaya diri bahwa ia pasti akan bertemu pria sempurna tanpa celah. Tanpa sengaja, Simala berbalik dan menabrak seorang pemuda tampan. Mereka saling menatap lama. Pemuda itu memegang pinggang Simala dan membantunya berdiri. Lewat earphone, tantenya memperkenalkan bahwa pria ini adalah satu-satunya anak dari seorang wanita kaya raya yang telah lama menjanda dan mewarisi harta besar setelah suaminya meninggal. Simala memperkenalkan diri sebagai pebisnis ekspor pakaian yang baru saja mendapatkan kontrak senilai 10 miliar. Ia mengira telah menemukan pria idamannya, tetapi ternyata pria itu adalah seorang playboy. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian seksi memeluk erat pria itu. Simala tak menyangka ia punya saingan. Namun begitu wanita itu pergi, gadis lain muncul dan menggandeng pria itu lagi. Simala jadi bingung, namun si pria tetap meminta nomor teleponnya. Melihat Simala akan memberikannya, tantenya segera menarik Simala pergi, menasihati agar tidak mudah memberi kontak pada pria. Seorang gadis harus menjaga martabat karena sesuatu yang mudah didapat akan dianggap murah. Apalagi pria kaya biasanya suka mengejar wanita yang sulit didekati. Di sana juga masih banyak pria berkualitas lain menunggu. Di taman, Simala duduk beristirahat karena kakinya sakit akibat sepatu hak tinggi. Tiba-tiba seorang pria tampan mendekat dan menawarkan bantalan sepatu anti sakit. Ternyata sepatu hak tinggi yang dipakai Simala adalah produk keluarganya yang baru diluncurkan. Jadi pria itu membawa sampel untuk promosi. Ia memasang bantalan pada sepatu Simala dan meminta feedback agar produknya bisa lebih baik. Mereka pun berkenalan. Pria ini sangat sopan, berwibawa dan berpenampilan aristokrat, tipe yang diidamkan Simala. Tante Simala segera memperkenalkan keponakannya pada pria itu, yang merupakan satu-satunya anak dari merek terkenal di seluruh negeri dan baru pulang dari studi di luar negeri. Saat itu ibunya menelepon dan memintanya kembali ke ruang pesta. Simala merasa pria ini hampir sempurna, hanya saja terlalu penurut pada ibunya. Tantenya meminta Simala tak terlalu pilih-pilih karena pria ini adalah yang terbaik di pesta.
acara utama pesta adalah perayaan ulang tahun Nyonya Kaya. Semua tamu menyanyikan lagu ulang tahun bersama. Tantenya menarik si Mala ke tengah agar lebih banyak pria kaya memperhatikannya. Nyonya itu meminta semua tamu memejamkan mata dan berdoa untuk harapan masing-masing. Harapan sang Nyonya adalah agar semua orang sukses dan hartanya tak pernah habis. Si Mala menyadari bahwa meski sudah jadi jutawan, mereka belum merasa puas dan masih ingin lebih kaya. Sebenarnya, berapa banyak uang yang harus dimiliki manusia agar merasa cukup? Si Mala juga memejamkan mata dan berharap mendapatkan pangeran kaya naik kuda putih yang akan membawanya ke pelaminan. Saat membuka mata, ia melihat seorang pria dewasa dengan daya tarik kematangan. Walau tidak terlalu tampan, entah kenapa si Mala merasa tertarik padanya. Seusai pesta, si Mala mencari pria itu dan mendapati dua pria yang tadi bertemu dengannya saling berebut nomor teleponnya. Ternyata mereka sudah saling kenal dan adalah musuh bebuyutan. Tante segera membawa si Mala pergi dan mengingatkan agar si Mala selalu bersikap dingin dan jangan mudah memberi nomor pada siapapun. Si Mala lalu melihat sebuah mobil di halaman dan berniat berfoto. Namun pemilik mobil keluar. Si Mala menjelaskan bahwa ia pernah punya mobil serupa tapi telah dijual, sehingga tertarik dengan mobil itu. Pria itu tampak tertarik pada si Mala dan menawarkan untuk berteman. Si Mala tak menyangka baru pertama kali menghadiri pesta kalangan atas, ia sudah didekati 3 pria kaya. Saat itu, ibu si Mala menelepon dan si Mala panik, merasa terganggu karena ibunya menelepon di saat penting. Ia segera mematikan telepon dan melanjutkan berbicara dengan pria itu. Pria itu menawarkan untuk mengantar si Mala pulang dengan mobilnya. Si Mala berbohong bahwa ia tinggal di villa yang dijaga orang tuanya. Dari percakapan, si Mala tahu pria itu bekerja di bidang investasi dengan penghasilan ratusan miliar per tahun. Si Mala juga mengaku bisnis ekspor pakaiannya menghasilkan uang serupa. Mereka semakin akrab. Pria itu mendekat ingin mencium pipi si Mala. Saat itu si Mala teringat pesan tantenya dan hanya setuju berfoto bersama sebagai kenang-kenangan lalu bertukar kontak. Setiba di rumah, si Mala memarahi ibunya yang hampir saja menggagalkan rencana. Ayahnya juga menyalahkan ibunya. Ternyata waktu itu ibunya sakit perut ingin ke rumah sakit. Namun ayah dan adik si Mala tidak mengangkat telepon, sehingga ibunya menelepon si Mala. Akhirnya, adik si Mala pulang dan mengantar ibunya ke rumah sakit. Namun ayah mereka tidak peduli, hanya khawatir soal biaya obat. Adik si Mala merasa tidak adil pada ibunya. Ayahnya bahkan hampir memukul adik si Mala. Namun ibunya melindungi sang adik dan menjelaskan bahwa biaya obat sudah ditanggung asuransi. Setelah itu semua kembali ke kamar masing-masing. Si Mala merasa bersalah karena demi mengejar suami kaya, keluarganya harus mengalami banyak kepahitan. Ia berjanji tidak akan mengecewakan ibunya dan bertekad menikah dengan pria kaya dan mengubah nasib keluarga. Ia melihat foto di ponselnya dan berharap pria itu benar-benar pangeran berkuda putih untuknya. Esok paginya, si Mala pergi bekerja seperti biasa. Setiap hari ia membeli tiket lotre di kios, berharap bisa menang 8 miliar. Namun angin tiba-tiba menerbangkan tiket itu dan jatuh ke punggung seorang pria. Saat pria itu berbalik, mata mereka bertemu. Ternyata pria itu adalah sang eksekutif yang semalam mengantarnya pulang dengan mobil. Sebenarnya pria itu adalah pemuda miskin yang berpura-pura jadi jutawan, sering menghadiri pesta mewah dan memikat para nyonya kaya dengan ketampanannya, termasuk putri pemilik toko perhiasan. Ia pura-pura menjadi direktur perusahaan keuangan untuk menipu para nyonya agar mengalihkan harta mereka untuk diinvestasikan. Hanya dengan sentuhan tangan, ia sudah mendapat kepercayaan mereka. Salah satu nyonya langsung mentransfer 1 miliar untuk investasi. Malam itu juga, seorang nyonya kaya lain membawanya ke hotel mewah. Ia sudah menjadi langganan. Begitu masuk kamar, nyonya itu langsung mengeluarkan 200 juta tunai dari tas dan memberikannya untuk diinvestasikan. Ia memintanya memanggil nama saja dan berjanji akan investasi 200 juta setiap bulan. Tak masalah untung atau rugi, yang penting bahagia. Nyonya itu ingin berteman lebih akrab dengannya. Saat mereka berbicara, nyonya itu menambah 100 juta lagi agar ia menginap malam itu. Pria itu setuju dan mengobrol bersama nyonya sampai larut malam.
Malam itu ia mengendarai mobil mewah sewaannya kembali ke rumah tua yang bobrok, tempat ia dibesarkan. Sebelum masuk, ia sudah mendengar suara orang tuanya bertengkar. Ayahnya adalah penjudi yang malas. Ibunya mengandalkan live stream untuk jualan demi menafkahi keluarga. Ia melempar uang 100 juta yang didapat dari nyonya ke arah ayahnya, meminta sang ayah tidak lagi menuntut uang dari ibunya. Ia dan ibunya berpelukan penuh haru dan saling menguatkan. Ia berjanji akan mengubah hidup, membawa ibunya keluar dari rumah tua itu untuk hidup mewah. Ibunya percaya, dengan wajah tampan seperti itu, pasti ada putri kaya yang mau menikahinya. Dan saat itu keluarga mereka bisa tinggal di villa mewah. Ia berdiri dan melihat ayahnya menangis di tangga. Selama ini, ayahnya hidup dalam dunianya sendiri, menyesali diri karena tak mampu memberikan kehidupan layak untuk keluarga. Pagi berikutnya, ia berdiri di halte bus, tiba-tiba tiket lotre Simala menempel di punggungnya. Ketika berbalik, ia melihat gadis kaya yang ditemuinya semalam. Keduanya saling terpana, seolah ini takdir. Nama pria itu adalah Warodom. Ia memanfaatkan kesempatan ini dan memperkenalkan diri sebagai pemilik perusahaan keuangan, membujuk Simala mengalihkan aset untuk investasi padanya. Namun, Simala tidak mudah tertipu seperti para nyonya kaya lain. Ia menolak tegas ajakan Warodom dan berbohong bahwa ia baru saja diramal. Dan hasilnya ia tidak cocok berinvestasi, nanti semua uang akan habis. Dalam pengejaran cintanya pada Simala, Warodom juga punya saingan. Malam sebelumnya di pesta, seorang pria kaya sejati juga tertarik pada Simala. Ia adalah Surasit, anak tunggal dari keluarga kaya terkenal. Surasit mendekati Simala dan meminta nomor telepon. Keluarganya tinggal di villa mewah, setiap pagi ada pelayan yang menyiapkan pakaian. Ia baru kembali dari luar negeri setelah studi. Ibunya sedang mencari calon menantu sepadan, dan ia kebetulan menyukai Simala sejak pesta semalam. Ia mengajak Simala bertemu dan mengenalkan pada ibunya, serta memperkenalkan Simala sebagai pemilik perusahaan ekspor fashion. Namun, ibunya yang sudah lama berkecimpung di dunia atas belum pernah mendengar nama Simala dan tampak tidak menyukai Simala. Simala pun merasakan tatapan tajam dari ibu pria itu. Saat berbicara soal pengetahuan keuangan, Simala tidak tahu apa-apa, sehingga ibunya semakin merasa Simala tidak layak untuk anaknya. Namun, Surasit tetap menyukai Simala dan selalu membelanya. Ibunya berkomentar bahwa sepatu Simala jelek, karena keluarganya bergerak di bidang sepatu, hanya dengan melihat saja sudah tahu bahwa sepatu itu tidak cocok. Simala tidak bisa berkata apa-apa. Sebelum berpisah, Simala dan Surasit saling mengikuti di media sosial, yang semakin membuat ibu Surasit yang sudah tidak suka pada Simala semakin kesal. Orang kedua yang mengejar Simala juga anak konglomerat, yang bernama Tasani. Simala mulai membandingkan mereka. Pemuda ini tidak sehalus Surasit, malah sangat belak-belakan. Kedua kali bertemu, ia sudah berani menekan Simala ke dinding dan hendak menciumnya. Namun, Warodom muncul dan menyelamatkan Simala. Ia memotong aksi Tasani dan membantu Simala keluar dari situasi sulit. Simala segera berkata bahwa Warodom adalah klien penting dan mereka punya urusan bisnis. Ia pun segera pergi bersama Warodom. Melihat buruannya direbut orang lain, Tasani sangat marah. Dibanding dua pria kaya sebelumnya, Warodom memiliki daya tarik tersendiri dan merupakan tipe idaman Simala. Namun, Simala tidak tahu bahwa Warodom hanyalah penipu. Simala justru menolak dua pria kaya sungguhan, tapi jatuh cinta pada pria miskin yang berpura-pura kaya. Ia dengan bahagia mengatakan pada ayahnya bahwa ia akan menikah dengan pria kaya dan membawa keluarga keluar dari rumah rusak itu. Malam itu, Simala tidak bisa menahan perasaannya dan menelepon eksekutif palsu itu. Namun, Warodom memutuskan panggilan karena sedang bersama seorang nyonya kaya membicarakan investasi. Nyonya itu mengeluarkan 100 juta untuk diinvestasikan dan mengatakan jika butuh uang tinggal bilang saja. Malam itu, nyonya itu juga mengundangnya ke rumah untuk memperbaiki kamar mandinya. Saat di rumah, nyonya itu menyeka keringat Warodom dengan handuk, tapi Warodom menolak dengan sopan. Tiba-tiba, anak laki-laki nyonya itu pulang. Ternyata anaknya adalah Tasani, saingan Warodom.
Tasani merasa ada orang di kamar ibunya. Nyonya itu cepat-cepat menutup pintu, dan ketika putranya masuk, ia tidak melihat siapa-siapa karena Warodom bersembunyi di kamar mandi. Putranya melihat jas pria dan bertanya pada ibunya. Namun ibunya bilang itu jas tukang perbaikan. Sebenarnya putranya tahu ada pria di kamar mandi, tapi ia tidak mengatakannya. Malam itu, Warodom baru menelepon Simala setelah pulang ke rumah. Simala terbangun dan dengan cepat membenahi diri sebelum mengangkat telepon. Pria itu berbohong bahwa ia sibuk negosiasi proyek 10 juta dolar, sehingga tidak menerima teleponnya. Ia mulai menjelaskan tentang inflasi dan kenaikan harga. Simala mendengarkan dengan bingung, seperti mendengar bahasa planet lain, hingga akhirnya tertidur dan terdengar suara dengkuran lewat telepon. Esok harinya Simala kembali bekerja dan menerima gaji bulanan yang sedikit. Bosnya membawanya ke villa untuk membicarakan pekerjaan. Simala sangat menyukai villa karena orang tuanya dulu bekerja sebagai pembantu di sana. Simala selalu bermimpi suatu hari seluruh keluarganya bisa tinggal di villa mewah. Ia membayangkan ayahnya mengenakan jas, bernegosiasi kontrak besar, dan ibunya menjadi desainer terkenal. Namun, itu hanya mimpi. Suara asisten membangunkan Simala ke kenyataan. Ternyata bosnya datang untuk menjual villa itu, dan pembelinya adalah Tasani yang sedang mengejar Simala. Simala bersembunyi di balik pintu supaya tidak ketahuan, karena jika tertangkap semua kebohongannya akan terbongkar. Saat Tasani berkeliling villa, Simala diam-diam kembali ke kantor. Bosnya mencari-cari tapi tidak menemukannya. Malam itu Simala kembali ditelepon Surasid, pria eksekutif yang menyukainya. Tampaknya perasaan di antara mereka mulai tumbuh meski baru bertemu beberapa kali. Surasid menghadiahkan sebuah mobil sport mewah pada Simala. Ia terkejut dan bingung menerima hadiah mahal itu. Saat masih ragu apakah akan menerimanya, Tasani tiba-tiba muncul dan menantang Surasid. Ternyata Tasani sudah mempersiapkan beberapa villa untuk Simala pilih asalkan ia mau jadi pacarnya. Saat Simala masih memilih-milih villa, Surasid membawa mobil sport baru yang dibelinya. Dan mereka terlibat pertengkaran karena sama-sama menyukai Simala. Saat itu, Warodom mendadak muncul dan mengaku sebagai pacar Simala. Ia menggenggam tangan Simala di depan semua orang dan membawanya pergi. Aksi Warodom membuat Simala sangat terharu. Karena sepatu hak tingginya membuat kaki sakit, Simala akhirnya berjalan tanpa alas kaki bersama Warodom di jalanan kota. Keduanya mulai merasakan ikatan khusus. Setelah mengantar Simala pulang, seorang nyonya kaya lain mengundang Warodom ke rumah untuk minum anggur. Simala secara kebetulan melihatnya namun tidak curiga apa-apa. Ia pikir Warodom hanya urusan pekerjaan. Surasid juga mengetahui pria miskin itu bukan pacar Simala. Hanya pura-pura membantu Simala keluar dari situasi tadi. Malam itu, kedua penipu itu saling menunggu telepon dari satu sama lain. Keduanya berusaha bersikap cuek dan menunggu siapa yang menghubungi lebih dulu. Akhirnya, Warodom yang menghubungi lebih dulu. Pagi hari, ia menelepon Simala untuk menyapa. Simala terbangun karena dering telepon, segera membenahi diri, lalu mengangkat telepon. Mereka janjian bertemu di kafe romantis. Simala mengaku sebagai pemilik perusahaan ekspor pakaian dengan omset miliaran. Warodom mengaku pemilik perusahaan keuangan dan menawarkan Simala rencana investasi khusus. Simala pura-pura mengatakan sudah berinvestasi di perusahaan lain dengan halus menolak tawaran Warodom. Namun, dalam hati Simala sangat menyukai pria itu dan berpikir bagaimana caranya mendapatkan beberapa miliar untuk menanamkan modal sebagai bukti dirinya benar-benar wanita kaya. Keduanya diam-diam berperang batin. Warodom berpikir, wanita kaya seperti itu kok pelit sekali, tidak mau menginvestasikan uangnya padanya. Ia berpikir harus mencari cara lain agar dipercaya. Saat keluar dari kafe, Simala secara tak sengaja bertemu rekan kerjanya dan panik, buru-buru mencari alasan untuk pergi, takut identitas palsunya terbongkar. Hari-hari berikutnya, Simala dan Warodom setiap hari berbicara lewat telepon dan semakin dekat, seolah tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Suatu hari, Tasani menemui Warodom, ingin tahu apakah Simala benar-benar pacarnya atau tidak.
Jika tidak, mereka akan bersaing secara sehat. Warodom jujur bahwa waktu itu ia hanya berpura-pura dan siap bersaing secara adil dengan Tasani. Sejak mengenal Warodom, Simala tidak pernah menerima hadiah dari pria itu. Sementara dua pria kaya lainnya memberinya mobil dan villa. Simala tidak mengerti mengapa ia lebih menyukai Warodom. Sekarang, setiap bulan, gaji kecil Simala habis untuk menyewa mobil mewah dan membeli tas bermerek. Sampai-sampai ia hampir tidak punya uang untuk makan. Warodom juga demikian. Semua uangnya habis untuk menyewa mobil, hingga dompetnya kosong. Untuk menambah penghasilan, Warodom menemani para nyonya kaya berbelanja. Dengan wajah tampannya, ia sangat disenangi, dan bahkan diberi jam tangan ratusan juta. Namun, sepulang dari berbelanja dan mengendarai mobil mewah sewaan ke rumah tua, Warodom merasa bersalah karena hatinya sudah jatuh pada Simala. Malam itu, ia berjalan tanpa tujuan di kota. Saat Simala menelepon dan mereka bertemu di taman, Simala mengira Warodom akan menyatakan cinta, sehingga ia mengenakan gaun indah. Namun, Warodom sebenarnya ingin jujur pada Simala, tidak ingin lagi menipu perasaan Simala. Ia berharap Simala mau menerima Tasani. Warodom ragu sangat lama tapi akhirnya tak bisa berkata jujur. Ia hanya bilang ia tidak menyukai Simala, tidak punya perasaan cinta, dan meminta agar Simala tidak menghubunginya lagi. Perpisahan mendadak ini membuat Simala sangat terpukul. Ia bahkan belum sempat bertanya alasannya, Warodom sudah pergi. Setelah itu keduanya menjalani hidup masing-masing. Dari dua pria yang masih mengejarnya, Simala akhirnya memilih Surasit. Beberapa minggu kemudian, Surasit mendesain sepatu berlian khusus hanya satu di dunia untuk Simala dan mengundangnya ke kantor untuk memakaikan sepatu itu sendiri. Simala pura-pura terjatuh demi menciptakan momen romantis. Lalu Surasit memeluk Simala. Kebetulan, ibu Surasit melihat mereka dan menegur agar menjaga citra, karena itu kantor, bukan tempat bermesraan. Simala buru-buru menjelaskan bahwa ia tidak sengaja jatuh. Saat tahu putranya membuatkan sepatu khusus untuk Simala, ibunya merasa cemburu dan kesal. Sejak awal, ia memang tidak suka Simala karena merasa Simala bukan dari keluarga terpandang dan tidak pantas untuk putranya. Sebaliknya, ia bahkan menganggap Simala seperti penipu. Ia berharap putranya memutuskan hubungan dengan Simala. Akhirnya, putranya memohon pada ibunya hingga akhirnya diizinkan berkencan dengan Simala. Namun, setiap bertemu Simala, sang ibu selalu tidak nyaman. Kali ini, ia memanggil Simala ke kantor untuk menegur. Bahkan di atas meja ada beberapa tas bermerek, tapi Simala tidak bisa membedakan mana asli mana palsu. Ia bertanya-tanya bagaimana Simala bisa memiliki perusahaan ekspor fashion dengan omset miliaran. Kata-kata ibunya membuat Simala tidak bisa berkata apa-apa. Lalu ia mengusir Simala dari kantor. Belum juga menikah dengan pria kaya, Simala sudah dimarahi calon ibu mertua hingga menangis. Ternyata menjadi menantu keluarga kaya juga tidak mudah. Simala mengendarai mobil sewaan pulang ke rumah. Namun ketika nasib buruk datang, semuanya terasa semakin buruk. Mobil yang dikendarainya tiba-tiba mogok di tengah jalan. Sementara di luar hujan turun sangat deras. Lebih sial lagi, ponselnya kehabisan baterai. Simala pun terpaksa berlari menembus hujan untuk pulang. Namun nasib buruk belum berhenti menimpanya. Ia terpeleset di pinggir jalan. Saat itulah seorang pria berpayung datang, Warodom, yang membantunya memperbaiki mobil sewaan itu. Warodom rupanya benar-benar menyukai Simala, dan Simala pun mulai menaruh hati pada Warodom. Saat Warodom menawarkan mengantarnya pulang, Simala buru-buru menolak karena ia sudah berbohong kepada Warodom bahwa dirinya tinggal di villa mewah. Tak disangka, Warodom malah mengikuti Simala dengan mobilnya berputar-putar dan Simala berusaha menghindar namun tak bisa. Akhirnya, Simala memarkir mobilnya di pinggir jalan. Rupanya Warodom khawatir mobil Simala akan mogok lagi. Mereka pun berdiri di pinggir jalan cukup lama. Karena lapar, mereka lalu masuk ke warung makan sederhana di pinggir jalan untuk makan malam. Tanpa diduga, adik laki-laki Simala ternyata bekerja di warung tersebut. Keduanya saling menatap, terkejut, tak tahu harus berkata apa. Adiknya tahun depan akan masuk universitas,
tapi belum cukup menabung untuk biaya kuliah, meski sudah bekerja sambil belajar, karena orang tua mereka telah menghabiskan semua uang untuk si Mala. Setiap hari adiknya selalu membawa pulang sisa makanan dari tempat kerjanya, dan itu adalah makanan terbaik bagi keluarga mereka. Setelah kebetulan bertemu di warung makan, kedua kakak beradik itu sama-sama canggung. Warodom bertanya pada si Mala apakah ia mengenal anak lelaki itu. Namun jawaban si Mala sangat mengecewakan adiknya. Si Mala mengaku tidak mengenalnya, hanya bilang anak itu mirip anak pembantu di rumahnya. Adik si Mala kecewa dan membalikkan badan hendak pergi, namun malah tersenggol teko air panas hingga tangannya melepuh. Pemilik warung segera keluar meminta maaf pada pelanggan. Meski sangat menyesal pada adiknya, si Mala tak berani membuka kedok identitasnya. Saat membayar, ia bertanya tentang kondisi anak yang tangannya terbakar. Warodom mulai curiga, mengapa si Mala begitu peduli pada anak pembantu itu. Setelah si Mala meninggalkan warung, adiknya yaitu Saket baru keluar dari dapur. Sesampainya di rumah, si Mala akhirnya tak bisa menahan tangis. Ia diam-diam bersumpah tak akan membuat ibu dan adiknya kecewa, dan jika ia punya uang, ia akan memastikan adiknya kuliah di universitas terbaik. Si Mala bertanya pada ayahnya, mengapa ia dilahirkan di keluarga miskin, padahal ia sangat cantik, sedangkan banyak gadis lain yang biasa saja tetapi lahir kaya. Ayahnya tak tahu harus menjawab apa, hanya bisa memeluk putrinya dan menghibur, bahwa satu-satunya jalan bagi orang miskin untuk mengubah nasib adalah menikah dengan orang kaya. Seluruh keluarga pun mendukung si Mala agar menjadi wanita sukses di perusahaan fashion TH, hingga ia menarik perhatian Surasid. Untuk mengejar si Mala, Surasid rela berinvestasi 10 miliar di perusahaan fashionnya. Jika menerima uang itu, si Mala bisa membawa keluarganya keluar dari rumah bobrok itu. Meski tak menikah dengan pewaris kaya, ia tetap bisa mendapat untung besar. Ibu si Mala yang dulunya penjahit telah mendesain banyak model gaun. Si Mala pun punya ide. Ia menunjukkan desain ibunya pada Surasid dan mengaku itu adalah karya desainer ternama di perusahaannya. Surasid pun percaya dan bersiap ke bank untuk mentransfer 10 miliar pada si Mala. Namun, ibunya sempat menahan dan sejak lama memang sudah curiga pada identitas si Mala. Tahu anaknya akan berinvestasi 10 miliar. Ibunya menuntut agar Surasid sendiri mengecek pabrik fashion si Mala. Meski benar-benar mencintai si Mala, Surasid tetap anak penurut ibunya dan harus mengikuti kemauan ibunya. Demi menghindari kesalahan, si Mala terpaksa menyetujui permintaan itu. Namun, mencari pabrik fashion adalah hal yang sangat sulit. Setelah berpikir lama, si Mala memutuskan meminjam pabrik bosnya. Tak disangka, bosnya sangat senang dan setuju. Si Mala pun membawa Surasid berkeliling pabrik. Ayah dan paman si Mala bahkan menyamar sebagai pengusaha yang datang membeli barang. Seluruh keluarga berakting dengan sangat meyakinkan hingga berhasil menipu Surasid. Ia bahkan memotret pabrik dan mengirimkannya pada ibunya, termasuk berfoto bersama pengusaha tersebut. Tapi ibunya tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keluarga mereka memang kaya, tapi 10 miliar bukan jumlah kecil. Ia menegaskan harus datang sendiri ke pabrik si Mala. Surasid pun menelepon untuk memberitahu si Mala. Mendengar ibunya ingin memeriksa langsung pabrik, si Mala merasa putus asa. Uang orang kaya ternyata tidak semudah itu didapat. Si Mala mengaku pada ayahnya ingin menyerah, karena ibu Surasid mungkin sudah mencurigai identitas mereka. Namun, ia juga tak ingin semua usaha keluarganya selama ini sia-sia. Selain Surasid, ada juga seorang eksekutif keuangan yang sedang mengejar si Mala. Jika ia bisa menikahi pria itu, ia tetap bisa mengubah nasib keluarganya. Si Mala tidak tahu bahwa Warodom sebenarnya juga hanya penipu. Hari itu ayah Warodom dikeroyok oleh orang suruhan penagih utang hingga terluka parah. Meski nyawanya selamat, ia butuh uang banyak untuk operasi. Warodom menelepon si Mala meminta agar si Mala berinvestasi 10 miliar supaya ia bisa mengelola keuangan dan dengan uang itu ia akan mengobati ayahnya. Namun, selama bersama si Mala, Warodom justru benar-benar jatuh cinta dan tak tega menipu uang si Mala. Bagaimanapun, ia tak bisa meminta uang itu. Tapi,
Ia juga tidak tahu bahwa si Mala pun sebenarnya penipu, yang bahkan tak punya uang sepeser pun untuk berinvestasi. Tiba-tiba Warodom memeluk dan mencium si Mala, lalu berkata ia tak menyukai si Mala dan meminta agar tidak menghubunginya lagi. Ia juga menyarankan si Mala untuk mendekati Surasit saja. Si Mala marah dan menampar Warodom. Dua insan yang saling mencintai itu akhirnya tak bisa bersama. Si Mala pun tak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan Warodom. Malam itu mereka benar-benar berpisah. Demi uang untuk operasi ayahnya, Warodom mendatangi seorang nyonya kaya dan masuk ke kamar wanita itu. Nyonya itu segera tahu Warodom sedang butuh uang. Ia berkata punggungnya sedang sakit dan Warodom pun mengerti maksudnya, lalu memijat punggung wanita itu. Sementara itu, si Mala ketahuan bos telah memakai pabriknya untuk menipu Surasit. Bosnya mengancam si Mala agar mau menjadi pacarnya, jika tidak ia akan membongkar semua kecurangan si Mala. Dua anak muda yang ingin mengubah nasib akhirnya justru jadi alat orang kaya. Sementara adik si Mala berbeda. Ia hanya ingin belajar dengan giat agar lulus ke universitas, berjuang sendiri mengubah nasib dan membawa keluarga keluar dari rumah reot itu. Ia ingin menunjukkan pada kakak dan ayahnya bahwa mereka tak perlu berpura-pura atau menipu orang lain. Mereka tetap bisa memperoleh banyak uang dan hidup bahagia. Suatu hari, si Mala berdiri di depan villa tempat orang tuanya bekerja sebagai penjaga dan melakukan video call dengan Surasit, berpura-pura bahwa villa itu adalah rumahnya. Setelah menutup telepon, ia hanya bisa duduk sendiri di depan pintu. Demi mengejar si Mala, Surasit siap berinvestasi 10 miliar ke pabrik si Mala. Namun ibunya tidak mudah ditipu. Ia sudah curiga sejak lama bahwa si Mala penipu. Setelah tahu si Mala berkencan dengan putranya, ia sangat marah, menarik rambut si Mala, memaksanya berdiri, memaki si Mala sebagai perempuan penggoda dan menamparnya. Surasit segera menahan tangan ibunya, tapi bagaimanapun menasihatinya, ibunya tetap marah. Ibunya mendorong Surasit, memperingatkan bahwa jika masih berani mendekati si Mala, akibatnya akan lebih serius. Namun itu semua hanya khayalan ibunya. Suara hati mengingatkannya bahwa ia tak bisa berbuat demikian karena posisinya sekarang. Sebagai gantinya, ia mulai diam-diam menyelidiki identitas si Mala. Setiap hari si Mala pamer villa di media sosial, sesuatu yang orang kaya sejati tak akan lakukan. Ini membuat ibunya semakin curiga. Hari yang sama, Tasani menghadiahi si Mala kalung berlian. Namun Tasani terkenal playboy, pernah punya 13 pacar. Si Mala meminta Tasani memotret dan mengunggah fotonya ke media sosial, lalu menerima kalung dan menolak cinta Tasani. Hal ini membuat Tasani sangat marah. Belum pernah ada gadis yang menolaknya. Ia lalu mengejar mobil si Mala, pura-pura menabrak demi mencari kesempatan mendekati si Mala lagi. Ia mengajak si Mala ke hotel, namun si Mala selalu ingat pesan bibinya untuk tidak mudah menyerahkan diri. Ia pun pergi dengan mobilnya, tidak tahu bahwa plat nomor mobilnya jatuh dan diambil oleh Tasani. Mobil itu adalah mobil sewaan milik si Mala. Saat pulang ke rumah, si Mala melepas kalung berlian dari Tasani, bertanya-tanya kapan nasibnya akan berubah. Ia mengambil ponsel dan mencoba menelepon pria yang ia sukai. Pria itu Warodom, berhasil memuaskan para nyonya kaya dan mendapat 500 juta tunai untuk membayar operasi ayahnya. Saat ia keluar untuk ke rumah sakit, ia bertemu Tasani yang sedang mengejar si Mala. Keduanya tampaknya bukan hanya saingan cinta, tapi juga mungkin akan jadi keluarga. Tasani bertanya pada ibunya soal pria yang keluar dari kamar ibunya. Ibunya bilang, Tasani tidak perlu ikut campur, cukup fokus pada urusan sendiri. Pria miskin itu membawa 500 juta ke rumah sakit untuk ayahnya. Ibunya bertanya dari mana uang itu, namun ia diam saja. Sama seperti Warodom, si Mala juga punya ayah yang tidak bertanggung jawab, tiap hari mabuk dan hanya berharap putrinya menikah dengan orang kaya. Satu-satunya penghiburan bagi si Mala adalah ibunya yang selalu mendukung diam-diam. Si Mala menyeka air matanya. Setelah 500 juta habis untuk biaya rumah sakit, Warodom kembali menemui nyonya kaya untuk meminta uang. Hari itu, nyonya berdandan sangat glamor, tapi tak sengaja bertemu dengan Tasani di rumah.
Tasani terkejut bahwa pria yang selama ini jadi saingannya ternyata cuma orang miskin. Ia memperingatkan ibunya untuk menjauhi pria itu, namun ibunya menenangkan. Siapa tahu, suatu hari pria itu akan jadi ayah tirinya. Tasani tak tahan, mencekik kerah baju Warodom hingga terjadi perkelahian. Nyonya berdiri di tengah, menenangkan anaknya, lalu meminta maaf pada Warodom dan berkata, mulai sekarang anaknya tak akan ikut campur. Ia pun memeluk Warodom dan ingin ia menginap, namun ditolak. Nyonya kecewa karena sudah memberi banyak uang, tapi tetap tidak ditaati. Keesokan harinya, saat Warodom berjalan-jalan di kota bersama ibu Tasani, yaitu Fumriang, ia tanpa sengaja dilihat oleh bibi Simala. Ia tidak tahu bahwa Simala menyukai Warodom. Setelah itu, Warodom mendatangi perusahaan Simala untuk menipu bosnya agar mau berinvestasi. Namun bosnya tidak mudah ditipu dan langsung tahu Warodom penipu. Saat keluar dari kantor, Warodom bertemu Simala, keduanya sama-sama terkejut. Sebelum sempat bicara, Tasani tiba-tiba muncul di kantor Simala dan hendak membongkar identitas Warodom sebagai penipu di depan semua orang. Tatapan ketiganya bertemu. Tasani berkata pada Simala bahwa pria ini adalah penipu yang menipu ibunya demi investasi. Simala setengah percaya, kata-kata Tasani terasa menyakitkan bagi Simala. Ia langsung menelepon Warodom untuk meminta penjelasan. Warodom beralasan bahwa ia dan Nyonya hanya rekan bisnis. Sementara Tasani sengaja menjelek-jelekkan dirinya. Ia tetap mengaku sebagai direktur perusahaan keuangan. Ketika seseorang sedang jatuh cinta, apapun kebohongan yang diucapkan, wanita akan mudah mempercayainya. Begitu juga Simala. Percakapan mereka diam-diam difoto oleh Tasani dan dikirim ke ibunya. Ibunya sangat marah karena Warodom sudah berjanji tak akan berkencan lagi dengan Simala, tapi ternyata masih diam-diam bertemu. Fumriang merasa cemburu dan marah. Ia ingin mencari kesempatan bertemu Simala. Ia tahu anaknya juga mengejar Simala, maka ia meminta Mak Comblang mengundang Simala dan keluarganya makan malam bersama. Ayah Simala belum pernah ke restoran mewah dan langsung menenggak sebotol wine. Simala ingin menegur ayahnya, tapi tak tahu harus berkata apa. Tujuan makan malam ini bukan hanya untuk bertemu Simala, tapi juga untuk menjodohkannya dengan putranya. Jika Simala jadi menantunya, maka Warodom tak akan punya harapan lagi. Setelah kenyang makan, Nyonya pura-pura sangat menyukai Simala dan berharap ia menikah dengan putranya. Saat pulang, Simala melihat sosok yang dikenalnya. Ternyata Warodom datang menjemput Nyonya Fumriang. Mungkinkah mereka memang sedang berpacaran? Padahal kemarin Warodom bilang hanya rekan bisnis. Simala langsung putus asa, merasa semua pertemuan sebelumnya hanyalah kebohongan. Bibinya menghibur, masih banyak pria baik lain, mengapa harus jatuh cinta pada penipu? Semua orang berkata pria itu hanya penipu yang menipu Nyonya kaya untuk investasi. Malamnya, Simala duduk di kamar sambil menangis, mengingat saat-saat indah bersama Warodom. Setelah perpisahan itu, mereka sepakat tidak bertemu lagi. Dulu Simala tak mengerti alasannya, kini ia baru sadar. Keesokan harinya, Tasani tetap berusaha mengejar Simala. Ia bilang, asal Simala mau jadi pacarnya, ia akan memenuhi semua keinginan Simala. Untuk membuka mata Simala terhadap jati diri Warodom, Tasani sengaja mengajak Simala ke apartemen ibunya, karena sebentar lagi Warodom pasti datang ke sana. Namun, saat sampai di sana, Simala ragu dan tak cukup berani menyaksikan kenyataan itu sendiri. Saat Simala baru keluar dari lift, Warodom juga keluar dari lift lain dan masuk ke apartemen Nyonya Fumriang. Simala masih tak bisa melupakan Warodom. Malam itu, Simala mengajak Warodom bertemu untuk membahas kejadian siang tadi. Namun, Warodom tetap menyangkal. Tak mengaku sebagai penipu, juga tak mengaku berpacaran dengan Nyonya Fumriang. Tiba-tiba mereka dipotong oleh Surasit yang juga mengejar Simala. Warodom buru-buru pergi, Simala juga ingin pergi, tapi Surasit menahan tangannya dan berharap Simala mau jadi pacarnya. Namun, Surasit adalah anak mama yang sangat penurut. Ibunya sama sekali tak suka Simala. Surasit berkata jika Simala mau jadi pacarnya, ia akan membujuk ibunya agar tidak mengganggu hubungan mereka. Simala yang baru saja disakiti oleh Warodom
terhibur oleh Surasid dan membalasnya dengan ciuman. Surasid berkata itu ciuman pertamanya karena sejak kecil selalu dikontrol ibunya dan belum pernah mencium gadis manapun. Adegan ini dilihat oleh Warodom yang akhirnya benar-benar memutuskan untuk melupakan si Mala. Sebenarnya ia juga berharap si Mala bisa menikah dengan orang kaya sungguhan, bukan penipu sepertinya. Si Mala kembali ke rumah bobroknya, duduk menangis sendirian, menghapus semua foto bersama Warodom. Ia lalu melihat sepatu mewah pemberian Surasid. Dibandingkan dengan Tasani yang hanya playboy, si Mala mulai jatuh hati pada Surasid dan menerima cintanya. Ia berharap bisa menikah ke keluarga kaya dan mengangkat keluarganya dari kemiskinan. Adegan ciuman mereka di jalan tanpa sengaja difoto oleh asisten ibu Surasid. Setelah melihat foto itu, ibunya sangat marah, menganggap si Mala tidak layak untuk putranya dan mulai mengawasi segala gerak-gerik mereka, mencari cara memisahkan keduanya. Apakah si Mala bisa masuk ke keluarga kaya dan mengubah nasibnya? Semua bergantung pada apakah ia bisa menghadapi penolakan ibu Surasid. Sepatu itu adalah pesanan khusus dari Surasid, hanya satu di dunia. Ibunya si Mala tanpa sengaja membasahi sepatu itu dan menaruhnya di ruang tamu untuk dikeringkan. Saat itu, bel rumah villa berbunyi. Ternyata ibu Surasid datang berkunjung, tapi kedua belah pihak tidak saling mengenal. Sebenarnya, nyonya kaya itu sudah diam-diam menyelidiki si Mala karena si Mala mengaku tinggal di villa itu. Namun ia menemukan villa itu dijual di internet dan tampak kosong. Nyonya kaya itu pura-pura hendak membeli villa dan masuk tanpa izin. Ibu si Mala buru-buru bilang ia hanya pembantu dan pemilik rumah sedang di luar negeri. Jadi kalau mau lihat rumah harus buat janji dulu. Nyonya kaya itu semakin yakin si Mala berbohong. Ia naik ke lantai 2 ke dinding yang sering dipakai si Mala untuk berfoto, lalu membandingkan dengan foto di ponselnya, dan memastikan tempat itu sama. Ia lalu melihat ke jendela dan menemukan rumah bobrok di belakang villa. Ibu si Mala bilang itu hanya tempat pembantu, tak ada yang menarik. Tapi nyonya kaya itu tetap ingin melihat. Saat masuk ruang tamu, ia melihat sepatu pemberian Surasid untuk si Mala, yang hanya ada satu di dunia. Ibu si Mala buru-buru merebut sepatu itu dari tangan nyonya kaya, bilang itu barang berharga milik putrinya. Saat itu, nyonya kaya mulai curiga pada identitas si Mala. Jelas-jelas villa itu kosong. Kenapa si Mala mengaku tinggal di sana? Saat ditanya, ibu si Mala bahkan menyangkal mengenal putrinya sendiri. Namun, nyonya kaya tetap curiga, meski merasa tak berdaya melihat putranya sangat mencintai si Mala. Nyonya kaya bilang putranya sudah terbius oleh si Mala. Surasid membujuk ibunya agar mau menerima si Mala sebagai pacarnya. Tak pernah ada gadis yang membuatnya jatuh cinta seperti ini. Karena Surasid anak satu-satunya, ibunya pun tak ingin mengecewakan anaknya. Untuk menyelidiki si Mala lebih lanjut, ibunya meminta Surasid mengundang kedua orang tua si Mala makan malam untuk mengenal lebih jauh keluarga masing-masing. Orang tua si Mala pun harus berpura-pura menjadi keluarga kaya saat bertemu Surasid dan ibunya. Namun, ibu si Mala tak ingin berpura-pura kaya dan menipu orang lain. Ayah si Mala memaksa istrinya ikut, karena jika tidak semua usaha keluarga selama ini sia-sia. Adik si Mala membela ibu, namun malah ditendang ayahnya. Keluarga pun bertengkar soal ini. Tak ada pilihan lain, ibu si Mala akhirnya terpaksa ikut suaminya dan putrinya untuk menipu. Si Mala mendapati ibunya menyentuh sepatunya, padahal sudah dibilang jangan. Ibunya menjelaskan sepatu itu basah karena hujan, tapi tak bilang bahwa ibu Surasid sudah ke villa. Bibi si Mala pun membantu mengubah penampilan ibunya dari pembantu menjadi nyonya kaya. Saat tiba di restoran mewah, Bibi mengingatkan orang tua si Mala agar tidak berkata aneh untuk menghindari kebocoran identitas. Ibu si Mala sempat ragu karena tak pernah menipu seperti ini. Namun ayah si Mala meyakinkan, apapun yang terjadi hari ini harus tetap berakting demi putri mereka. Setelah kedua keluarga bertemu, ibu si Mala baru sadar bahwa ibu Surasid adalah nyonya yang dulu datang ke villa. Jika ia dikenali, betapa malunya karena selama ini si Mala menyembunyikan identitas dan penghasilan aslinya dari calon suami dan calon mertua. Sebenarnya ibu Surasid sudah tahu identitas si Mala sejak lama.
Hari itu ia sengaja mengundang orang tua si Mala makan malam di restoran mewah. Karena baru pertama kali ke restoran mewah, orang tua si Mala sangat tegang dan takut salah bicara. Ibu Surasid cepat sadar bahwa ibu si Mala adalah pembantu di villa tersebut. Pada sebuah pesta amal di kalangan atas yang dipenuhi tamu penting, bertepatan dengan hari ulang tahun si Mala, ia mengenakan gaun ketat yang membuatnya jadi pusat perhatian. Ibu Surasid sudah menyiapkan cara membongkar identitas si Mala sebagai hadiah ulang tahun. Ia memutar video pertengkaran orang tua si Mala di depan semua tamu. Hari itu, ayah si Mala merebut uang terakhir dari istrinya untuk membeli minuman. Padahal uang itu hendak dipakai membeli kue ulang tahun untuk si Mala. Percakapan itu diam-diam direkam oleh Ibu Surasid dan diputar di depan semua orang di pesta. Setelah video dimatikan, si Mala marah dan menampar Ibu Surasid, bertanya mengapa ia melakukan itu. Ibu Surasid menjawab bahwa itulah diri si Mala yang sebenarnya, keluarga dan kehidupan nyata. Kenapa harus menipu dan menyembunyikan identitas? Kata-kata Ibu Surasid membuat si Mala sangat terpukul. Ia kembali menampar nyonya itu, lalu keduanya saling tarik-menarik. Surasid segera melerai. Tapi Ibu Surasid malah menyiram kepala si Mala dengan segelas air. Setelah identitasnya terbongkar, si Mala sangat hancur dan berlutut sambil menangis. Saat itu seorang pria tiba-tiba muncul dan memapah si Mala keluar dari ruang pesta. Dia adalah Warodom, sang penipu yang juga akhirnya terbongkar. Dua orang yang selama ini saling menipu akhirnya melepas topeng dan saling jujur. Warodom memeluk si Mala erat-erat dan menghiburnya agar jangan bersedih, bahwa mereka hanyalah orang biasa yang miskin. Pada saat itu si Mala menyadari bahwa dia ingin bersama Warodom dan tidak ingin terus menipu orang kaya lagi, karena kehidupan seperti itu sangat melelahkan. Namun, Warodom sudah memiliki pacar dan dia sangat membutuhkan uang dari Pumriang untuk mengobati ayahnya yang sakit serta melunasi hutang. Karena itu, Warodom dan si Mala hanya bisa menjadi teman biasa, sahabat sejati satu sama lain. Sesampainya di rumah, si Mala tidak bisa menahan perasaan sedih dan memeluk ayahnya sambil menangis terseduh-seduh. Kini, semua orang sudah mengetahui kondisi keluarga mereka. Ayah si Mala menyalahkan ibunya karena tidak memberitahu si Mala bahwa Ibu Surasid datang ke rumah hari itu, sehingga si Mala menjadi malu di depan umum. Adik si Mala membela ibunya, tetapi malah dipukul oleh ayahnya. Ibunya buru-buru melerai dan berkata bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri. Melihat keluarga yang hampir hancur ini, si Mala tersungkur ke lantai dan berteriak kesakitan. Saat itu ayahnya baru berhenti memukul. Malam itu si Mala dipenuhi rasa bersalah karena mimpinya untuk menikah dengan orang kaya justru membuat keluarga berantakan. Kini semuanya berakhir sia-sia. Ia tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang tuanya seperti yang diharapkan. Setelah identitas si Mala terbongkar, Surasid juga merasa terpuruk, kehilangan nafsu makan dan tidak bisa tidur nyenyak. Sebenarnya, hari itu ia sudah menyiapkan cincin lamaran. Tetapi tidak menyangka ibunya sendiri diam-diam menayangkan video yang membongkar kebohongan si Mala. Ia tidak berterima kasih pada ibunya karena telah membongkar kebenaran. Justru menegur kenapa ibunya melakukan hal itu. Ia tidak peduli apakah si Mala itu anak orang kaya atau hanya Cinderella, karena ia mencintai si Mala apa adanya. Ibunya lalu menunjukkan video penipuan si Mala dan menyebut si Mala hanyalah anak pembantu. Seluruh keluarganya tinggal di rumah reot itu. Ia merebut cincin lamaran dari tangan putranya dan hendak membuangnya. Tetapi Surasid mendorong ibunya hingga jatuh ke lantai. Ibu Surasid tidak menyangka, demi seorang gadis miskin yang menipu, putranya berani melawannya. Surasid menegaskan, tak peduli si Mala lahir di keluarga seperti apa, ia tetap ingin menikahi si Mala. Keesokan harinya, Surasid datang ke rumah si Mala untuk meminta maaf atas perbuatan ibunya di pesta. Ia juga berkata, rumah kecil beratap daun teratai itu justru memberikan kehangatan dan suasana keluarga yang hangat. Kali ini, ia datang untuk membuktikan ketulusan hatinya sebagai kekasih si Mala. Orang tua si Mala menyiapkan jamuan makan sederhana dengan hidangan terbaik yang mereka punya untuk menyambut kekasih anaknya. Karena di rumah hanya ada 4 kursi,
Sedangkan yang makan 6 orang, mereka pun duduk lesehan di lantai. Surasid berkata ia belum pernah makan dengan cara seperti itu. Rasanya sangat baru dan menarik. Ayah Simala sangat ramah, terus-menerus mengambilkan makanan ke mangkuk Surasid. Tak disangka, meski sejak kecil terbiasa makan makanan mewah, Surasid justru sangat menyukai hidangan sederhana itu. Usai makan, Surasid menggenggam tangan Simala, berharap bisa tetap berpacaran dengannya. Simala pun tersenyum dan mengangguk setuju. Setelah itu, Simala mengajak pacarnya berkeliling villa tempat orang tuanya bekerja sebagai penjaga. Di sanalah dulu ia sering datang untuk berfoto. Ketika mengetahui putranya masih berpacaran dengan Simala, Ibu Surasid sangat marah. Untuk menghalangi mereka, ia memikirkan seseorang yang bisa membantunya. Hari itu, Warodom pulang ke rumah dan melihat sepasang sepatu hak tinggi bermerek di depan pintu. Ternyata Ibu Surasid sudah datang ke rumah mencari Warodom. Ia ingin Warodom mendekati Simala agar memaksa Simala putus dengan putranya. Belum pernah ada yang sependendam Ibu Surasid ini hanya karena pacar anaknya menampar dirinya 2 kali di pesta. Keesokan harinya, Ibu Surasid memanggil Simala ke kantornya dan membalas dengan 4 tamparan. Benar-benar perhitungan. Karena lebih pendek dari Simala, ia harus mendongak saat bicara, lalu menarik rambut Simala dan memakinya habis-habisan. Ia mengambil seikat anggur yang dibawa Simala dan berkata bahwa Simala sama murahnya dengan anggur itu, buah termurah di toko dan tidak pantas jadi pacar anaknya. Ia bahkan menghancurkan anggur itu di wajah Simala. Semakin Simala sabar, semakin Ibu Surasid merasa berkuasa, bahkan seikat anggur pun tak cukup untuk melampiaskan kemarahannya. Ia mengancam jika Simala tidak putus dengan anaknya, ia akan menerima balasan yang lebih kejam. Namun, Simala sama sekali tidak takut dan menegaskan bahwa selama mereka saling mencintai, mereka akan tetap bersama. Kata-kata Simala membuat Ibu Surasid geram sampai menggigit bibir. Siang hari diperlakukan kejam oleh Ibu Surasid, namun malam harinya, saat video call dengan pacar, Simala tidak pernah menceritakan kejadian itu karena tidak ingin pacarnya sedih. Pacarnya sangat perhatian, tahu keluarga Simala tinggal di rumah reot, ia pun menyewa tukang untuk memperbaiki atap rumah Simala. Kini, barang-barang mereka tidak akan lagi kebasahan saat hujan. Lebih mengharukan lagi, pacarnya membelikan 1 mobil penuh perlengkapan rumah untuk keluarga Simala, termasuk televisi dan mesin cuci. Orang tua Simala sangat berterima kasih pada pacar anaknya. Inilah alasan Simala mampu bertahan menghadapi nyonya kaya yang kejam, karena pacarnya sangat baik pada dirinya dan keluarganya. Sejak berpacaran dengannya, setiap hari pacarnya mengajak Simala ke restoran mewah. Inilah masa paling bahagia dalam hidup Simala. Setelah berpisah malam itu, Simala hendak pulang, namun pacarnya menarik dan memeluknya erat, lalu menciumnya. Simala pun tanpa sadar membalas pelukan. Saat itu, Warodom yang dulu pernah menyukai Simala melihat adegan itu. Meski hatinya sakit, jauh di dalam hati ia tetap mendoakan kebahagiaan Simala dan pergi dengan tenang. Malam itu Surasid mengantar Simala pulang. Saat itu paman mereka yang lucu keluar dari kamar mandi, membuat Simala malu dan memalingkan wajah. Paman dan ayahnya menyambut pacar Simala dengan ramah, mengajaknya minum beberapa gelas sebelum pulang. Tak disangka, beberapa gelas berubah menjadi semalaman minum bir hingga mabuk berat. Karena di rumah selalu diawasi ibunya, di rumah pacar barulah ia bisa minum sepuasnya. Akhirnya, ia tertidur di sofa ruang tamu. Sudah dibangunkan berkali-kali tetap tidak sadar, sehingga Simala terpaksa menelepon Warodom untuk membantu mengantar pacarnya pulang. Jika tidak, ibunya pasti akan marah besar. Benar saja, setelah diantar pulang, ibunya langsung mengomel. Untung saja Warodom berbohong dengan cerdik bahwa putranya mabuk di bar. Saat ini Warodom bekerja di perusahaan milik Ibu Surasid. Alasan Ibu Surasid menerimanya bekerja adalah supaya Warodom bisa mendekati Simala, agar putranya memutuskan pacarnya. 2 tujuan tercapai sekaligus. Hingga suatu hari Simala dilecehkan oleh Tasani. Tetapi ayahnya menerima uang 500 juta untuk memaafkan Tasani. Bahkan menyarankan putrinya menikahi Tasani demi keluar dari kemiskinan dan tinggal di villa. Setelah tahu harga dirinya di mata ayah hanya 500 juta,
cinta seorang ayah yang selama ini seperti gunung pun sirna di hati si Mala. Dibandingkan dengan uang, ia merasa dirinya tidak berharga sepeser pun. Ia pun tidak ingin lagi tinggal satu atap dengan ayahnya. Si Mala lalu mencari Warodom, satu-satunya orang yang tidak merendahkannya. Ia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Di rumah Warodom hanya ada satu tempat tidur, sehingga si Mala harus menumpang di sana. Ia percaya pada Warodom, yakin pria itu tidak akan melakukan hal buruk padanya. Keesokan harinya, Warodom makan bersama Fumriang, satu-satunya sumber penghasilannya. Fumriang memintanya menginap di rumah, tetapi ia langsung menolak, beralasan ada anggota keluarga yang sakit dan perlu dirawat. Fumriang lalu memeluknya dari belakang sambil menangis dan merajuk. Tanpa disangka si Mala melihat adegan itu. Air matanya pun langsung mengalir deras. Kenyataan pahit kembali menampar si Mala. Pria satu-satunya yang ia cintai justru memeluk wanita lain. Bagi Warodom, di satu sisi ada nyonya kaya bermiliar-miliar, di sisi lain ada sahabat sejatinya. Akhirnya ia meninggalkan nyonya kaya dan mengejar si Mala. Keputusan Warodom membuat Fumriang sangat marah. Sesampainya di rumah, si Mala berkemas dan hendak pergi. Warodom buru-buru menjelaskan bahwa hubungannya dengan Fumriang hanyalah relasi bisnis. Tidak ada perasaan di antara mereka. Ia berjanji pada si Mala tidak akan pernah berhubungan lagi dengan Fumriang. Ketulusan Warodom akhirnya meluluhkan hati si Mala. Malam itu, keduanya saling terbuka dan resmi menjadi pasangan kekasih. Cahaya matahari pagi menembus jendela kamar, menghapus semua keraguan dan topeng kepalsuan di antara mereka. Yang tersisa hanya cinta sejati setelah saling jujur. Sementara itu, setelah kehilangan Warodom, Fumriang sangat marah dan bersumpah akan membalas dendam. Cinta mereka memang tidak dibalut kemewahan. Mereka hanya bisa makan mie saus di warung pinggir jalan. Padahal dulu saat bersama Surasit, si Mala terbiasa makan di restoran mewah, namun ia sadar gadis miskin seperti dirinya tidak akan pernah diterima di kalangan atas. Ibu Surasit yang kaya pun tidak akan pernah menerima dirinya. Dibandingkan hubungan penuh perhitungan demi uang seperti dulu, cinta sederhana ini justru memberi kebahagiaan sejati bagi si Mala. Keesokan harinya, si Mala menemui Surasit. Melihat luka-luka di wajah Surasit, ternyata Surasit tahu si Mala dilecehkan oleh Tasani. Sehingga ia mendatangi Tasani dan menantangnya berkelahi. Namun karena bukan lawan, Surasit malah dipukuli balik. Surasit tahu si Mala bertengkar dengan ayahnya dan kabur dari rumah, tapi tidak tahu si Mala tinggal di rumah Warodom. Surasit mengirim uang 300 juta untuk si Mala sangat berterima kasih. Setelah Surasit pergi, Warodom datang memeluk si Mala dan berkata uang 300 juta itu cukup untuk hidup lama. Malam itu Surasit menerima telepon dari si Mala yang mengatakan, mulai sekarang mereka tidak boleh bertemu lagi. Surasit tidak menyangka putus begitu mendadak, tapi ibunya sangat senang karena sejak awal memang tidak suka pada si Mala. Ibunya merendahkan si Mala karena berasal dari keluarga miskin. Meskipun di rumahnya tidak ada mesin cuci, Warodom rela mencuci baju si Mala dengan tangan. Si Mala menegur bahwa pakaian dalam tidak boleh dicuci bersama pakaian lain, harus dipisah. Saat ibunya melihat anaknya mencuci untuk si Mala, ia sangat tidak suka dan memaki si Mala sebagai orang tak berguna, bahkan menyemprot kaki si Mala dengan air. Ketika kembali ke rumah, si Mala memergoki ayah mertuanya mengobrak-abrik tasnya. Ternyata ia sedang mencari uang untuk beli minuman keras. Warodom segera mengusir ayahnya. Si Mala yang punya harga diri mengambil 50 juta dari uang pemberian Surasit, diletakkan di atas meja dan berkata ia tak bisa terus tinggal di sana tanpa memberi kontribusi. Tapi orang tua Warodom malah berebut uang itu hingga terjadi perkelahian. Warodom hanya bisa menghela napas, tidak mengerti kenapa ia lahir di keluarga seperti itu. Si Mala pun sangat kecewa karena kejadian itu mengingatkannya pada ayahnya sendiri yang pernah menjual dirinya hanya demi 500 juta. Saking sedihnya, si Mala menelepon Surasit bertanya apakah punya rumah kosong untuk ditumpangi, karena ia tidak ingin lagi tinggal di rumah Warodom saat ini. Namun, ia tak cukup berani mengatakannya, karena sudah menerima 300 juta dari Surasit dan tak mau merepotkan lagi.
Warodom mendengar percakapan itu dan berjanji akan bekerja keras agar bisa pindah ke rumah sendiri. Karena keuangan yang sulit, pasangan itu memutuskan untuk bekerja sama menipu orang-orang kaya. Mereka berdua menjalankan aksi dengan mendekati beberapa pria kaya dan nyonya kaya sekaligus. Warodom berhasil menipu ratusan juta dari seorang pumriang, sementara Simala tetap menjalin hubungan ambigu dengan Tasani dan Surasit. Ia tidak berjanji tapi juga tidak menolak mereka. Namun ambisi dan identitasnya akhirnya terbongkar oleh Ibu Surasit. Ibu Surasit menghina dan menyogok Simala agar memutuskan hubungan dengan anaknya. Simala menjawab bahwa anak ibu itu yang mengejarnya. Tas dan sepatu bermerek juga pemberian anaknya. Simala menampar Ibu Surasit, tapi sang ibu membalas dengan tamparan keras. Semakin dibenci, Simala semakin ingin membuatnya kesal. Ia sengaja berkata akan terus menempel pada anaknya. Simala hendak pergi, tapi ibu itu menarik rambutnya dari belakang. Tidak mengerti kenapa ada perempuan setebal muka Simala yang kerjanya hanya menipu orang kaya. Tepat saat itu Surasit datang menyelamatkan Simala. Di mata Surasit, ibunya sudah menjadi wanita gila. Ia sepenuhnya mendukung Simala, sementara Simala berpura-pura tak bersalah. Surasit membawa Simala pergi di depan ibunya. Padahal ia tahu Simala penipu, Surasit tetap meminta maaf pada Simala atas nama ibunya. Bahkan menawarkan membawa Simala tinggal di luar negeri. Namun Simala langsung menolak karena hatinya hanya mencintai Warodom. Setelah pulang ke rumah, Simala berkata pada Warodom bahwa Ibu Surasit sudah mengetahui rencana mereka. Ia memutuskan berhenti menipu Surasit. Di sisi lain, Surasit baru pulang ke rumah dan langsung dimarahi ibunya. Tetapi sekeras apapun dinasihati, ia tetap tidak mau mendengar. Ibunya lalu mendatangi Warodom dan memberikan cincin lamaran serta sebuah rumah. Meminta Warodom melamar Simala di depan anaknya. Jika berhasil, ia akan diberi uang tunai tambahan. Warodom langsung setuju, lalu berdiskusi dengan Simala dan mereka berpelukan bahagia. Keesokan harinya, Ibu Surasit mendandani anaknya dengan jas dan membawanya makan di restoran. Di sana mereka menemukan Warodom berlutut melamar Simala. Saat itu, Surasit akhirnya benar-benar menyerah mengejar Simala. Ia memberi restu terakhir lalu pergi dengan tenang. Dulu, demi mengejar Simala, Surasit sudah mengorbankan banyak hal bahkan bertengkar dengan ibunya. Ia tahu Simala penipu, namun tetap berkeras karena sungguh-sungguh mencintai Simala. Simala pun merasa iba pada Surasit, ia sadar sudah melukai hati pria polos itu, tapi Simala juga tak punya pilihan. Kalau bukan karena kemiskinan, Simala juga tak akan berbuat seperti itu. Bagaimanapun, ia dan Warodom sama-sama ingin hidup kaya. Larut malam, Surasit duduk sendiri di lantai sangat menderita, tetapi ibunya sama sekali tidak peduli. Ibunya berpikir hanya dengan cara itu bisa menyelamatkan anaknya dari perempuan penipu seperti Simala. Di tengah malam, Surasit mengendarai mobil dengan putus asa. Lalu tiba-tiba ponselnya berdering dan bersamaan dengan itu, sebuah mobil menabrak mobilnya dari depan hingga terjadi kecelakaan. Di sisi lain, Simala dan ayahnya dijebak oleh Warodom ke hotel dan dijual ke Tasani. Warodom menutup pintu kamar dan diam-diam pergi. Di depan ayahnya, Tasani menarik Simala ke ranjang dan memperkaosnya. Ayah Simala diikat kedua tangannya, hanya bisa melihat putrinya dinodai. Warodom menjual Simala ke Tasani karena ayahnya kalah judi dan menggadaikan rumah. Hanya dengan menjual kekasihnya, Ibu Tasani mau menolong mengambil kembali rumah mereka. Namun kemudian, Ibu Tasani malah menipunya. Warodom sadar dirinya tertipu dan bergegas kembali untuk menyelamatkan Simala, tapi terlambat karena pintu kamar sudah terkunci. Mendengar teriakan menyedihkan Simala dari dalam, ia menyesal dan mencari Ibu Tasani. Berlutut memohon agar menyelamatkan kekasihnya. Hanya Ibu Tasani yang punya kunci kamar. Warodom bilang, tidak perlu lagi surat rumah, asalkan bisa menyelamatkan kekasihnya, ia rela menjadi budak Ibu Tasani seumur hidup. Setelah mendengar permohonan tulus Warodom, Ibu Tasani akhirnya tersentuh oleh ketulusan hatinya. Ia segera naik ke lantai atas, menggunakan kunci untuk membuka pintu kamar, dan meminta putranya segera menghentikan perbuatan salahnya dan melepaskan ayah Simala. Tasani,
yang tidak mengerti apa yang terjadi merasa heran karena ibunya yang tadinya setuju dengannya tiba-tiba berubah sikap. Kesempatan yang sudah di depan mata justru lenyap begitu saja. Ayah si Mala pun mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Tasani. Ibu Tasani berpesan pada ayah dan anak itu agar kedepannya banyak berbuat baik dan jangan pernah lagi berpikir menipu orang kaya demi uang. Di perjalanan pulang, ayah si Mala meminta maaf pada putrinya, mengakui bahwa semua ini adalah kesalahannya. Jika bukan karena ia menyuruh si Mala berpura-pura menjadi wanita kaya demi memikat pria kaya, pasti si Mala tidak akan hampir celaka seperti hari ini. Dua ayah dan anak itu pun saling berpelukan dan menangis. Dari kejauhan, Warodom melihat pemandangan itu dengan perasaan bahagia, sekaligus penuh penyesalan. Setelah itu, Tasani bertanya pada ibunya, kenapa membebaskan ayah dan anak itu? Ibunya menjawab, meskipun Tasani bisa mendapatkan tubuh si Mala, perempuan itu tidak akan pernah mencintai dirinya. Ibu dan anak itu pun akhirnya bicara dari hati ke hati dan saling berpelukan erat. Setelah kejadian itu, si Mala sudah tidak percaya lagi pada pria manapun. Ia memutuskan untuk mulai bekerja keras. Tak ingin lagi bermimpi kaya secara instan atau hidup di villa mewah. Ia hanya ingin keluarganya hidup damai dan sejahtera. Dan ia pun rela menjalani hidup di rumah kecil beratap daun teratai ini seumur hidup. Sementara itu, Ibu Tasani mendatangi Warodom untuk mengembalikan sertifikat rumah keluarganya tanpa meminta imbalan apapun. Hari itu, ia menyadari bahwa Warodom benar-benar mencintai si Mala. Ia berkata, meskipun Warodom punya uang dan bisa memiliki si Mala, ia tetap tidak akan bisa mendapatkan hati wanita itu. Ia pun menasihati Warodom agar meminta maaf pada si Mala dan berharap mereka bisa kembali bersama. Saat berbicara, keduanya sampai menitikkan air mata. Si Mala dan ayahnya, meskipun telah melepaskan impian menjadi kaya raya secara instan, tetap ingin bekerja keras demi membawa kebahagiaan bagi keluarga. Karena itu, si Mala meminta kepada atasannya untuk ditugaskan di lebih banyak bidang. Ia bahkan ingin merangkap sebagai staf pemasaran di perusahaan. Atasannya, yang memang punya niat buruk pada si Mala, semakin mendekatinya dengan dalih pekerjaan. Si Mala berusaha menghindari konflik dan tidak memperpanjang masalah. Tanpa diduga, istri bos tersebut tiba-tiba datang ke kantor dan memergoki mereka dalam situasi yang mencurigakan. Istri bos itu langsung menuduh si Mala menggoda suaminya, memaki-maki si Mala sebagai perempuan penggoda tanpa mau mendengar penjelasan. Ia bahkan menampar si Mala dan menjambak rambutnya, membantingnya ke lantai sebagai pelampiasan. Kejadian itu direkam diam-diam oleh salah satu rekan kerja yang ada di sana. Bos pun segera datang untuk melerai. Si Mala hanya bisa berlutut di lantai dan menangis terseduh-seduh. Istri bos itu memperingatkan semua karyawan wanita di perusahaan jika ada yang berani menggoda suaminya akan bernasib sama seperti si Mala. Si Mala yang hatinya sudah sangat terluka karena dikhianati kekasih, kini harus menerima kenyataan pahit setelah Surasid meninggal dunia dalam kecelakaan. Hidupnya pun semakin menderita dan penuh kesengsaraan. Namun, video kekerasan itu tersebar luas di internet, menjadi pemicu kesedihan yang tak tertahankan. Salah seorang rekan kerja mengunggah video saat istri bos memukul si Mala ke dunia maya. Warganet pun ramai-ramai menghujat si Mala sebagai perempuan penggoda yang sengaja menggoda bos untuk mencari keuntungan. Terlalu sakit hati, si Mala memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sebelum melakukan bundir, ia merekam sebuah video perpisahan, lalu mengiris pergelangan tangannya dan terjatuh di tangga. Beruntung, orang tuanya menemukan si Mala tepat waktu dan segera membawanya ke rumah sakit. Si Mala pun berhasil diselamatkan. Setelah nyaris kehilangan nyawa, si Mala bertekad untuk memulai hidup baru. Dulu ia hanya tahu menipu demi uang, tetapi kini ia ingin menjadi gadis sederhana yang jujur. Setelah lukanya sembuh dan keluar dari rumah sakit, Fumriang menelepon si Mala dan menceritakan kebenaran bahwa hari itu Warodom telah berlutut memohon pengampunan untuk si Mala dan rela kehilangan sertifikat rumah keluarganya. Mendengar hal itu, si Mala akhirnya memaafkan Warodom. Setelah mendapatkan kehidupan baru, ia pun berhenti dari pekerjaan lamanya, mengenakan seragam baru, dan bertekad untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.
Benda paling berharga di rumahnya adalah sepasang sepatu yang dipesan khusus oleh Surasid untuk dirinya, satu-satunya di dunia. Orang yang paling ia sesali dalam hidup adalah Surasid, karena ia sudah meninggal dalam kecelakaan. Dan Simala tak akan pernah bisa melupakan pemuda polos yang pernah mencintainya dengan tulus. Saat berjalan mencari pekerjaan baru, Simala masih membeli tiket lotre seperti biasanya. Ia masih berharap menjadi kaya, namun berjanji tak akan pernah menipu siapapun lagi. Kini ia ingin berjuang dengan cara yang benar. Ketika sedang berjalan di jembatan penyeberangan, Simala tak sengaja bertemu kembali dengan Warodom yang juga sedang mencari pekerjaan. Keduanya ingin memulai hidup baru. Simala berkata, hari itu Ibu Tasani sudah menelepon dan menjelaskan semua kejadian, sehingga kini ia tak ingin memikirkan masa lalu lagi. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Warodom untuk menyatakan cinta pada Simala. Ia berkata, selama waktu mereka berpisah, hatinya selalu gelisah, namun cintanya pada Simala tidak pernah pudar. Warodom meminta maaf dan berharap Simala mau memaafkan semua kesalahan masa lalu dan memulai kembali kisah cinta mereka. Simala pun menerima pernyataan cinta Warodom. Pasangan miskin ini akhirnya kembali bersama, yakin selama mereka bekerja keras bersama, kebahagiaan sejati kelak akan datang. Dan cerita pun berakhir.